Yuk kita masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Orang itu, dia di sini. Lari, ayo cepat lari, teriak Pan Fengxiang. Seluruh rambutnya berdiri tegak, wajahnya pucat pasi. Dia mengeluarkan kompas terbang dan melarikan diri menuju kehampaan tanpa menoleh ke belakang. Bahkan sama sekali tidak peduli dengan Wan An dan Jin Dongming. Pan Fengxiang mengetahui situasinya dengan sangat amat baik. Dia melihat semua kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Jadi Pan Fengxiang tahu meskipun mereka bertiga bergabung sekalipun, tidak peduli seberapa keras dia mencobanya, dia tidak akan menjadi lawan Xiaoyan. Wan An dan Jin Dongming hanya ragu sesaat, kemudian keduanya juga berlari dengan kecepatan penuh. Sekarang mereka tidak bisa mengurus klan mereka sendiri. Ketiganya memiliki pemahaman diam-diam. Mereka tidak melarikan diri ke arah yang sama, namun dibagi menjadi 3 arah yang berbeda. Setelah mereka bertiga pergi, sesosok yang dipenuhi dengan niat membunuh muncul. Sosok ini adalah Xiaoyan, yang datang untuk membalas dendam. Menyaksikan ketiganya melarikan diri ke arah yang berbeda, Xiaoyan memasang ekspresi dingin, kemudian sesosok tubuh keluar dari bayangannya. Dan sosok ini adalah klon Yuan Shen. Alisnya bersinar dengan segel bintang 7. Klon Yuan Shen langsung menukik dan melesat menjadi pelangi panjang menuju sisi barat kehampaan. Sedangkan untuk sosok asli Xiaoyan, dia melihat ke arah lain. Saat telapak kakinya melangkah keluar, guntur seperti benang sutra menyebar di bawah kakinya. Lalu sosok itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tidak satu pun dari kalian bertiga yang diizinkan melarikan diri, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Brengsek, bagaimana orang ini masih muncul? Bukankah dia sudah tertangkap? Mungkinkah utusan iblis abadi melepaskannya? Seharusnya tidak. Atau mungkinkah bahkan utusan iblis abadi mampu dikalahkan olehnya? Ucapan Fengxiang. Dia tidak berani lalai. Kompas terbang mengaum saat ini dan melaju dengan kecepatan tercepatnya. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia, masih ada suara gemuruh di belakangnya. Pan Fengxiang bahkan mengira itu hanya halusinasi. Namun ketika dia merasakannya dengan hati-hati, suaranya menjadi semakin keras. Pan Fengxiang tidak berani menoleh ke belakang. Itu karena dia takut begitu dia melihat ke belakang, mentalitasnya langsung runtuh. Sekarang dia hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri. Selama dia terus bergerak maju, dia pasti bisa melarikan diri. Seharusnya ada beberapa utusan iblis abadi di sekitar sini. Selama aku menemukan mereka, mereka pasti memberikan dukungannya terhadapku, ucapan Fengxiang. Kompas terbang berubah menjadi pelangi panjang dalam kehampaan. Hanya saja meski dia berlari dengan kecepatan penuh, sosok dengan guntur di belakangnya semakin dekat. Tubuh Pan Fengxiang bergetar. Tanpa disadari keringat dingin membasahi kerah bajunya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia sangat gugup setiap kali mendengar suara guntur. Perasaan bahwa kematian akan datang membuatnya tidak bisa mengatur nafasnya. Itu karena dia sudah mengerti di dalam hatinya bahwa dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Ayolah, aku pasti menemukan para utusan abadi. Selama aku menemukannya, aku pasti bisa selamat, ucapan Fengxiang memicu keinginan kuat untuk bertahan hidup. Namun demikian itu tidak mengubah fakta apapun. Hingga tiba-tiba dia mendengar suara guntur di belakangnya dan merasakan kompas yang ia duduki sedikit bergetar. Aku mengatakan, tidak ada yang diizinkan pergi. Sekarang yang tersisa hanyalah kematianmu. Sebelumnya aku sudah memberimu kesempatan hidup, tapi kamu bersekongkol menipuku. Sekarang kamu harus membayar harga atas perbuatanmu sendiri, ucap Xiaoyan. Suaranya terdengar, dan itu seperti dewa kematian di telinga Pan Fengxiang. Seluruh tubuh Pan Fengxiang terguncang. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk bersujud dengan keras di hadapan Xiaoyan. Senior, tolong ampuni aku. Semua ini direncanakan oleh Jin Dongming. Dengan kekuatanku, bagaimana mungkin aku memiliki keberanian untuk menjebak senior? Jadi tolong, mohon maafkan aku karena aku terlibat. Sekarang untuk menebus dosaku, aku bersedia menjadi anjingmu selama puluhan ribu tahun dan akan mematuhi apapun yang kamu inginkan, ucapan Fengxiang matanya memerah. Rasa penindasan ini belum pernah dirasakan sebelumnya, dan dia tidak pernah merasakan kematian begitu dekat. Itu sia-sia. Jangan gunakan dua wajahmu lagi untuk menipuku, dan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jika kamu ingin menebus dosamu, maka aku akan mengirimmu ke jalan penebusan dosa yang sebenarnya, ucap Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Secara alami dia tahu bahwa Pan Fengxiang bukanlah orang yang baik. Jantung Pan Fengxiang berdetak kencang. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Tapi jangan khawatir. Sebagai patria klan Pan, kamu tidak akan sendirian. Aku akan membiarkan seluruh klan Panmu menemanimu, ucap Xiaoyan kembali. Saat guntur menghilang,
Kaki Xiaoyan mendarat tepat di kompas terbang milik Pan Fengxiang. Xiaoyan awalnya tidak berniat menyakiti siapapun di Bintang Ungu. Dia bahkan sudah memberi kesempatan kepada 3 patriark klan dari Bintang Ungu. Namun ketiga patriark klan tersebut dengan sengaja bekerja sama untuk mendorong Xiaoyan ke dalam lubang kematian. Sebenarnya jika dilihat dari sudut pandang lain, apa yang mereka lakukan tidaklah salah. Mereka melakukan ini demi membantu dunia iblis kuno serta kepentingannya sendiri. Situasi dunia iblis kuno diambang kritis kehancuran. Apa yang dilakukan ketiga patriark klan adalah memimpin orang-orang asing ke dalam jebakan. Dan itu merupakan keputusan yang paling tepat. Di dunia ini tidak ada yang benar atau salah. Itu tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Pada saat ini Pan Fengxiang menggertakkan giginya. Segera dia membentuk segel tangan, menggambar beberapa runa cahaya dan menyapu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan maju selangkah. Runa bercahaya tampak setipis cahaya jangkrik yang sangat rentan terhadap satu pukulannya. Itu dapat hancurkan hanya dengan satu pukulan. Kesenjangan kekuatan di antara keduanya cukup besar. Saat berikutnya sosok Xiaoyan melesat maju. Bahkan sebelum Pan Fengxiang bisa bereaksi, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Pan Fengxiang menundukkan kepalanya hanya untuk melihat sebuah tangan berdarah menembus dadanya. Itu secara akurat menangkap jantung emasnya. "Senior, Pan Fengxiang mengaku bersalah. Bisakah kamu mengampuni klan Panku?" ucap Pan Fengxiang. Seteguk darah segar menyembur keluar dan nafasnya terengah-engah. Mendengar nada hormat ini membuat Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dan karena sikap licik semacam inilah Xiaoyan pernah tertipu sebelumnya. Sekarang Xiaoyan tidak akan meninggalkan masalah apapun. Terlebih lagi dia datang ke dunia yang aneh ini, Xiaoyan harus lebih tegas dalam membunuh. Tentu semua yang telah dilakukannya bukan sekedar untuk balas dendam. Alasan sebenarnya mengapa Xiaoyan harus tegas dalam masalah ini, dia ingin orang-orang di dunia iblis kuno abadi memahaminya bahwa dia bukan kesemak lembut yang bisa diperas kapan saja. Jika suatu saat mereka mengetahui keberadaannya, mereka harus tahu bahwa Xiaoyan adalah orang yang berbahaya dan kejam. Meskipun kedengarannya tidak terlalu bagus, tetapi faktanya dapat membentuk garis pertahanan pertama untuk Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan juga perlu lebih perhitungan. "Kemunafikanmu adalah penyebab kematianmu," ucap Xiaoyan. Begitu suaranya jatuh, kelima jarinya mengerahkan kekuatan besar. Jantung Pan Fengxiang tiba-tiba meledak. Xiaoyan tidak menyangka pernah tertipu oleh pion seperti itu. Saat ini dia semakin marah pada dirinya sendiri. Dia harus memperingatkan dirinya sendiri bahwa kesalahan seperti itu tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya. Pada saat ini nyala api muncul dalam kehampaan, dan sosok Pan Fengxiang berteriak kesakitan. Setelah beberapa saat kemudian, tubuhnya hancur menjadi debu, dan yang tersisa adalah jiwanya. Namun saat jiwa Pan Fengxiang ingin melarikan diri, Xiaoyan melambaikan tangannya, kemudian pita penekan jiwa muncul. Itu langsung menyedot jiwa Pan Fengxiang ke dalamnya. Tentu saja Xiaoyan tidak lupa mengambil cincin penyimpanannya. Tapi sialnya, sumber daya berharga yang ada di cincin ini sudah lama dinikmati oleh Pan Fengxiang. Yang tersisa sebagian besar hanyalah sampah yang tidak berguna. Namun Xiaoyan masih mencari dengan lebih hati-hati. Sampai kemudian dia menemukan sebuah pil bundar. Itu dikeluarkan dan muncul di telapak tangannya. Ramuan ini agak aneh. Sepertinya mengandung semacam kekuatan aneh. Gumam Xiaoyan. Tanpa ragu dia langsung melemparkan pil itu ke dalam mulutnya. Meski berputar dan meleleh, tetapi tidak ada efek apapun. Pil itu menghilang ke dalam tubuh Xiaoyan begitu saja. Xiaoyan sedikit mengernyit. Itu karena dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Perilaku menguji ramuan pada tubuh sendiri seperti ini memang cukup berani. Tapi untuk kekuatan di level keabadian Kaisar, tidak mungkin tubuh seseorang akan meledak karena efek energi dari pil obat. Segera setelah menyelesaikan Pan Fengxiang, mata Xiaoyan tertuju pada kompasnya. Tempat ini berbeda dengan Sensi. Kehampaan di sini cukup stabil. Tidak ada badai laut kehampaan. Tentu meski cukup stabil, setidaknya membutuhkan level tertentu untuk berani melewati kehampaan. Untuk orang-orang dari dunia iblis kuno, mereka tidak menggunakan bahtera terbang. Sebagai gantinya mereka menggunakan kompas terbang berukuran 100 kaki. Meskipun kecepatannya lambat, tetapi itu cukup membantu mereka untuk melintasi dunia. Xiaoyan menginjak kompas terbang. Dia dengan santai menghapus kesadaran spiritual yang ditinggalkan oleh Pan Fengxiang. Kemudian mengendalikan kompas terbang dengan kekuatan jiwanya sendiri. Adapun nasib Patriark Wan An dan Patriark Jindoming, masing-masing dari mereka dihentikan secara terpisah oleh klan Yuan Shen. Pada saat ini Wan An memandang pria di depannya. Itu terlihat sangat mirip dengan Xiaoyan. Keduanya tidak banyak berdialog, dan pertempuran segera terjadi. Sosok yang terlihat sangat mirip dengan Xiaoyan adalah tiruannya dari Suci, yang telah berlatih sendirian di Bintang Ungu. Kekuatan klon Suci tidak lemah. Dia sudah menjadi keabadian Kaisar langkah keempat. Dalam hal bakat,
Jika klan Zuci bertindak sendiri, dia mungkin memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan berkah. Sebagian besar metode klan Zuci berasal dari ingatannya sendiri, dan kekuatannya juga cukup kuat. Skill bertarung tingkat kuno. Roda cahaya pemusnah. Aktif, teriak klan Zuci. Roda cahaya ungu membawa kekuatan yang menakutkan. Itu langsung menuju ke arah Wan An. Wan An secara alami bukanlah seorang vegetarian, juga menampilkan keterampilan bertarungnya yang kuat. Hanya saja menghadapi keterampilan bertarung di tingkat kuno, dia sepertinya tidak memiliki kemampuan bertarung sekuat itu. Wan An segera dikalahkan setelah konfrontasi tersebut. Wajahnya sangat suram. Dia juga tahu bahwa ini adalah hari kematiannya. Wan An tidak memohon belas kasihan seperti yang dilakukan Pan Fengxiang. Dia biasanya yang paling tenang, dan dia adalah orang yang paling kejam. Setelah mengetahui bahwa Wan An tidak punya peluang kemenangan, dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tingkat penghancuran diri dari seorang keabadian Kaisar Bintang 3 bukanlah lelucon. Asalkan jaraknya cukup dekat, kekuatannya cukup untuk melenyapkan lawan yang setingkat lebih kuat darinya dan menguburnya bersamanya. Ini adalah tujuan akhir Wan An. Tidak peduli siapa lawannya, karena dia akan mati, setidaknya dia harus menyeret orang tersebut bersamanya. Penghancuran diri dari orang kuat di level keabadian Kaisar setara dengan ledakan sebuah planet. Kekuatannya tidak terbayangkan. Bahkan saat ini Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk mundur. Tapi sialnya, klon Zuci tidak secepat tubuh asli Xiaoyan. Wajar jika kecepatan tidak dapat sepenuhnya dihindari dalam waktu sesingkat ini. Kekuatan penghancuran diri melanda dengan liar. Energi kekerasan itu menyapu seperti ombak yang menenggelamkan tiruan Suci. 100 naga berkumpul, teriak Suci. Ini adalah metode rahasia Suci untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Xiaoyan segera menggunakannya. Auranya tiba-tiba meningkat. Namun demikian masih mustahil menghentikan kekuatan penghancuran diri. Darah segar menyembur keluar. Seluruh aura klon Zuci menjadi layu. Dia saat ini mengalami luka parah. Salah satu lengannya patah dan terdapat lubang berdarah dengan ukuran berbeda di perutnya. Meski tidak mati, semua kekuatan abadi dalam tubuhnya digunakan untuk menahan dampak dari penghancuran diri. Oleh karena itu semakin sulit untuk memulihkan lukanya dalam waktu yang singkat. Xiaoyan segera mengendalikan klon Zuci meninggalkan tempat ini. Tidak ada pilihan untuk pergi ke bintang manapun. Dia hanya bisa memasuki pecahan bintang terlebih dulu. Pada saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba mendapatkan ide yang berani. Faktanya dalam kendali penilaiannya sendiri, variabel yang dilakukan tiruannya sangat kecil. Jika dia ingin mendapatkan keberuntungan yang cukup, dia harus mencoba sesuatu yang lebih gila, yaitu dengan memutus koneksi dengan klonnya. Dengan cara ini mungkin efeknya akan lebih baik. Xiaoyan segera memblokir pikiran tentang klon Zuci. Pada saat yang sama ada tatapan gila di mata klon Zuci. Itu artinya, kesadaran spiritualnya sendiri mulai lahir. Tentu selama belum berkembang ke level yang cukup kuat, Xiaoyan masih bisa mendapatkan kembali kendali atas tiruannya hanya dengan pemikirannya. Yang dia inginkan sekarang adalah melahirkan kesadaran spiritualnya dan melihat apakah ia bisa menjadi lebih kuat dengan sendirinya. Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir. Selanjutnya nasib dunia akan membimbingnya. Pada saat ini Pan Fengxiang sudah diselesaikan oleh tubuh asli Xiaoyan dan juga Wan An sudah dimusnahkan di tangan klon Zuci. Yang terakhir adalah Jin Dongming. Dia merupakan yang terkuat di antara 3 patria klan bintang ungu dan merupakan satu-satunya yang tersisa. Kekuatannya sudah mencapai langkah ke-6 keabadian Kaisar. Dia melarikan diri ke sebuah kota tertentu dan sosok Lon Yuanzhen terus mengejarnya dari belakang. Ada jutaan makhluk di kota ini. Jin Dongming sedang bertaruh. Dengan cara ini, Xiaoyan mungkin masih memiliki belas kasihan untuk tidak menghancurkannya. Namun itu hanya pemikirannya yang naif. Xiaoyan tidak hanya tidak berhenti. Sebaliknya klan Yuanzhen membumbung ke langit seperti meteorit panas yang jatuh. Itu langsung jatuh ke kota tempat Jin Dongming berada. Kota yang awalnya ramai dan makmur langsung hancur. Xiaoyan tidak punya belas kasihan apapun. Ini bukan Sensi, dan dunia iblis kuno bahkan pernah menginvasi Sensi. Apakah dunia iblis kuno pada saat itu pernah memiliki belas kasihan? Xiaoyan tidak yakin. Sekarang dia harus membalaskan dendamnya dengan cara apapun. Upaya Jin Dongming untuk melarikan diri masih belum bisa sepenuhnya menghindari klon Yuanzhen. Dan sekarang dia hanya bisa menghadapinya. Meskipun Jin Dongming telah menunjukkan kemampuan bertarungnya yang paling kuat, di bawah tangan klon Yuanzhen seolah-olah semua keterampilan bertarungnya hilang. Semua jenis keterampilan bertarungnya bisa dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Mata Jin Dongming tiba-tiba menyusut. Setelah darah tumpah dari sudut mulutnya, dia tidak terus melarikan diri. Aku sudah menghancurkan slip giok. Mengapa utusan iblis abadi belum datang untuk memberiku dukungan? Ucap dalam hati Jin Dongming dengan wajah muram. Tinju Yuanzhen yang sekeras gunung datang dalam sekejap.
Jin Dongming harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikannya. Pukulannya terbanting. Jin Dongming menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Tapi kekuatan fisik yang dahsyat itu langsung mematahkan lengannya. Lalu tinju Xiaoyan menghantam menabrak dadanya dengan keras. Sosok Jin Dongming terlempar jauh. Dengan kondisinya saat ini tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Selama beberapa waktu, sebelumnya dia sudah bertukar pukulan beberapa kali. Dan saat ini dia sudah mencapai batas kemampuannya. Sosok yang mengejarnya terlalu kuat. Jelas tidak ada fluktuasi kekuatan keabadian. Namun setiap pukulannya sangat kuat. Sebelum aku mati, bolehkah aku tahu dari dunia mana Anda berasal? Tanya Jin Dongming. Apakah jawaban ini berarti bagimu? Ucap Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya dan tidak menjawab. Jin Dongming menggelengkan kepalanya dengan senyuman pahit. Tampaknya nasib dunia iblis kuno akan menjadi seperti dunia luas tanpa batas. Ucap Jin Dongming menghela nafas dengan tak berdaya. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Matanya memerah saat dia bergumam dengan suara pelan. Perang tidak pernah berhenti. Siklus invasi terus berlanjut dan tidak satupun dunia yang lolos dari peperangan. Gumam Jin Dongming. Dia bahkan tidak bisa memahaminya. Dia sudah merasa sangat kuat dengan levelnya pada langkah ke-6 keabadian Kaisar. Setidaknya sudah di atas ribuan makhluk hidup lainnya di dunia ini. Namun pada akhirnya, takdir pun membuatnya mustahil bisa lolos dari kematian. Persis seperti nasib antar dunia. Tidak peduli seberapa kuatnya dunia ini, akan selalu ada puncak dan altar, ada lembah dan jurang. Betapa kuatnya dunia iblis kuno di masa lalu. Tapi saat ini hanya menunggu waktu sebelum menghadapi kehancuran. Perang berarti kekerasan yang melahirkan kekerasan baru. Mungkin inilah sebab dan akibat dari dunia iblis kuno. Ucap Jin Dongming. Xiaoyan memandang Jin Dongming. Dia tahu bahwa semua yang dia lakukan hanyalah melindungi dunianya sendiri. Apakah kamu ingin hidup? Ucap Xiaoyan. Dibandingkan dengan Wan An dan Pan Fingxiang, Jin Dongming tampak lebih bijaksana. Memberinya kesempatan hidup mungkin akan berguna dalam perjalanan Xiaoyan. Dan sekarang Xiaoyan juga secara bertahap memahami masalah posisinya. Orang-orang kuat di dunia iblis kuno tidak seperti orang-orang dari dunia Taisu. Bahkan jika dunia iblis kuno pernah menyerbu Sensi, pada dasarnya tidak ada masalah kebencian. Itu hanya masalah posisi dan orang-orang berkuasa yang mengendalikan sumber daya terbesar di dunia. Mereka lebih sadar akan situasi dunianya saat ini. Jika ini bukan pilihan terakhir, tidak mungkin mereka mau melanggar perintah. Jin Dongming lalu berkata, apa syaratnya? Jika Anda ingin aku mengkhianati dunia iblis kuno, aku lebih baik memilih mati dengan cara terhormat. Ucap Jin Dongming berkata dengan dingin. Tampaknya saat ini dia tidak memiliki rasa takut akan hidup atau mati. Itu tidak perlu. Ikut saja denganku. Aku akan memberimu kebebasan setelah aku meninggalkan dunia iblis kuno. Tentu jika kamu ingin memilih untuk mati, seluruh klan jinmu akan dimakamkan bersamamu. Ucap Xiaoyan juga berkata dengan ketidakpedulian yang sama. Setelah mendengar bagian kedua kalimat itu, mata Jin Dongming langsung menyusut. Dia menatap Xiaoyan dengan serius dan berkata, katakan saja padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Ucap Jin Dongming. Jelas dia takut Xiaoyan akan melakukan sesuatu yang akan membahayakan dunia iblis kuno. Apa yang harus dilakukan, aku belum memutuskan. Tapi jangan khawatir, aku datang ke dunia iblis kuno untuk tujuan lain. Aku juga ingin tahu mengapa dunia iblis kuno berada dalam situasi saat ini. 9 alam saling memeriksa dan menyeimbangkan. Sekarang masing-masing dunia sedang dalam masa sulit. Juga mengharuskan beberapa kultivator untuk melarikan diri dari beberapa dunia lain. Ucap Xiaoyan. Niat membunuh di tubuhnya berangsur-angsur hilang. Jin Dongming memiliki mata yang rumit. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain pasrah pada Xiaoyan. Jangan terlalu khawatir. Apakah kamu masih merasa sangat kuat dengan kekuatanmu? Ucap Xiaoyan memandang Jin Dongming yang ragu-ragu dan akhirnya menambahkan kalimat ini. Jin Dongming tersenyum tak berdaya. Baginya langkah ke-6 cukup kuat di bintang umum. Ini adalah eksistensi teratas yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Tapi Jin Dongming tidak tahu bahwa saat ini ada banyak sekali orang kuat yang memasuki dunia iblis kuno. Langkah ke-6 bukanlah yang teratas. Saat ini mata Jin Dongming berubah ketika dia melihat Xiaoyan. Tebakannya sebelumnya mungkin terlalu meremehkan Xiaoyan. Dalam hati Jin Dongming saat ini, kekuatan Xiaoyan setidaknya adalah keabadian dewa. Dan mungkin dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Sumbangkan esensi darahmu. Aku tidak ingin ditipu olehmu lagi. Ucap Xiaoyan. Jin Dongming tersenyum pahit. Kemudian memberikan esensi darahnya. Dengan begitu itu berarti separuh hidupnya sudah ada di tangan Xiaoyan. Untuk makhluk level di keabadian Kaisar yang cukup kuat, faktanya esensi darah tidak bisa langsung melenyapkannya. Meski akan menimbulkan cedera serius karena menyakiti jiwanya, tapi itu tidak berakibat fatal. Jadi bisa dikatakan esensi darah hanyalah kesepakatan seorang pria sejati.
Apakah kamu akan berangkat sekarang? Ucap Jin Dongming memandang Xiaoyan, matanya masih penuh kekaguman. Kamu tunggu aku di sini sebentar, ucap Xiaoyan. Sekarang mereka berada di atas bintang. Karena Xiaoyan sudah datang ke sini, tentu saja dia harus membawa sesuatu ketika pergi. Segera Xiaoyan bergegas menuju inti bintang. Jin Dongming sangat penasaran. Tapi Xiaoyan memerintahkan dia untuk tinggal di sini. Setelah Klon Yuanzhen memasuki inti bintang, itu berarti menghilangkan setengah dari kekuatan bintangnya. Tindakan ini tidak akan mempengaruhi makhluk hidup di dalamnya. Singkatnya, setelah beberapa saat kemudian, sosok Klon Yuanzhen bergegas keluar menemui Jin Dongming. Bersiaplah untuk berangkat. Ngomong-ngomong, beri aku hal-hal yang diberikan oleh utusan iblis abadi itu, ucap Xiaoyan. Jin Dongming tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya saat mendengar ini. Satu-satunya pilihan adalah memberikan pil bundar itu kepada Xiaoyan. Setelah itu keduanya menginjakan kakinya di kompas terbang. Xiaoyan melihat pil bundar di tangannya dan tampak bingung. Apa gunanya ramuan ini? Tanya Xiaoyan. Ramuan ini disebut ramuan keberuntungan energi yang dapat meningkatkan energi dunia. Tapi aku belum pernah menelannya. Aku hanya pernah mendengarnya sebelumnya, ucap Jin Dongming. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Bisakah dunia iblis kuno benar-benar mewujudkan harta energi dunia? Meski bisa menginspirasi orang-orang kuat di dunia ini, tapi itu juga akan mempercepat keruntuhan dunia iblis kuno. Menurut Xiaoyan, ini bukanlah langkah yang bijaksana. Xiaoyan tidak menelan lagi, tapi lebih ke menyimpannya. Bagaimanapun Klon Yuanzhen tidak membutuhkan energi dunia. Alasan yang kedua adalah keasliannya masih harus dipertimbangkan. Senior, sekarang kemana kita akan pergi? Tanya Jin Dongming. Bintang Ungu, jawab Xiaoyan. Jin Dongming merasa gugup. Dia langsung mengerti bahwa Wan An dan Pan Fengxiang mungkin telah mati. Jin Dongming hanya bisa menggertakkan giginya. Sekarang dia menyerah pada Xiaoyan. Maka perintah yang diberikan oleh Xiaoyan harus dipatuhi. Pada saat yang sama, Xin diperkirakan di tempat tubuh utama Xiaoyan. Xiaoyan sudah kembali ke kompas terbang sebelumnya. Dia melihat sosok-sosok di bola cahaya. Mereka masih terjebak ke dalam ilusi. Tidak sedikit orang kuat di antara mereka. Mata Xiaoyan dengan hati-hati menyapu sosok-sosok ini. Mereka bukanlah orang-orang dari dunia iblis kuno. Masing-masing dari mereka berkelompok dengan pakaian yang sama. Jelas mereka datang dari dunia lain. Dan itulah mengapa mereka dipenjarakan dalam bola cahaya ini oleh utusan iblis abadi. Xiaoyan mengalihkan pandangannya lagi dan melihat dua sosok yang dikenalnya. Mereka adalah musuh bebuyutannya, yaitu Raja Rotian Sun dan Ning Yao. Meskipun dia mempunyai ide yang berani, tidak dapat dipungkiri bahwa dia tidak boleh mencoba merenggut nyawa keduanya saat ini. Ning Yao sangat beracun. Jadi Xiaoyan memilih untuk mencoba merebut tubuh Tiansun dulu. Aku baru saja menggunakan kekuatan merebut tubuh. Aku khawatir akan sulit untuk berhasil. Tapi tidak ada salahnya untuk mencobanya, ucap Xiaoyan. Jika dia bisa merebut salah satu dari Raja Roh, maka yang lainnya akan lebih mudah ditangani selanjutnya. Langkah ke-9 keabadian Kaisar. Kekuatan ini terlalu kuat bagiku sekarang. Terlebih lagi auranya yang stabil. Aku tidak tahu berapa lama dia akan bertahan dalam kondisi seperti ini. Apalagi kekuatan untuk merebut tubuh saat ini belum mencapai puncaknya. Peluang suksesnya kurang dari 10%. Kumam Xiaoyan. Sambil memikirkannya, dia telah meluncurkan kekuatannya untuk merebut tubuh itu. Dan seperti yang dikhawatirkan, pada saat kekuatan perebutan tubuh memasuki tubuh Tiansun, kekuatannya yang kuat langsung menjadi bumerang bagi Xiaoyan. Tidak, aku khawatir kita tidak akan bisa merebut tubuhnya dengan paksa. Jika aku membangunkannya, keuntungannya tidak akan lebih besar dari kerugiannya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan segera memilih untuk menyerah merebut tubuh itu. Sekarang dia hanya ikut pergi ke alam pertemuan iblis berdasarkan pergerakan bola cahaya. Xiaoyan ingin memasukinya melalui identitas utusan iblis abadi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Adapun dua Raja Roh itu tidak ada gunanya khawatir sekarang. Xiaoyan tidak bisa membunuhnya meskipun dia menginginkannya. Lebih baik mengirim mereka ke alam pertemuan iblis dan memberi mereka hadiah besar. Selanjutnya Xiaoyan mengendalikan klon utusan iblis abadi, membentuk segel tangan untuk membuka bola cahaya lagi. Setelah itu tubuh asli Xiaoyan memasukinya dan kemudian mengeluarkan sesosok dari pagoda emas. Sosok tersebut tak lain adalah Cimi yang dikurung ke dalam peti mati. Namun sialnya dia dikeluarkan hanya untuk digunakan sebagai menguji ilusi ini. Cimi langsung jatuh ke dalam ilusi saat dia dibebaskan dari pagoda emas. Namun nyatanya Xiaoyan selalu bisa merasakan keberadaan pagoda emas. Alasan kenapa dia tidak bisa merasakannya sebelumnya, Zhan Lao lah yang diam-diam membantunya memberi petunjuk bahwa dia terjebak ilusi. Kalau tidak, Xiaoyan mungkin masih terjebak di dalamnya tanpa dia sadari. Pada saat ini, hanya setelah Xiaoyan terus menstimulasi dia dengan jiwanya, barulah dia menarik Cimi keluar dari ilusi. Cimi tertawa terbahak-bahak.
tidak tahu gambar indah apa yang dia lihat di dalam ilusinya. Di dunia nyata, dia meraba-raba tubuh Sioyan dari atas ke bawah. Gadis kecil, lumayan, bagus sekali. Aku sangat menyukainya, ucap Chimi. Sioyan menatap Chimi yang matanya masih terpejam. Namun pada saat ini di dalam ilusinya, wajah cantik di depan matanya tiba-tiba berubah. Dan wajah itu menjadi Sioyan. Weh, ucap terkejut Chimi. Dia sangat ketakutan hingga dia menjadi pucat. Fitur wajahnya berkerut dan dia segera membuka matanya secara tiba-tiba. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ucap Chimi. Dia menenangkan dirinya dan melihat sekeliling. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Bagus, ternyata itu hanya ilusi. Kalau tidak, itu akan sangat menjijikkan, ucap Chimi. Adapun apa yang sedang dilakukan Chimi dalam fantasinya, Sioyan tidak bertanya. Lagi pula itu bukan hal yang baik dan tidak perlu memikirkannya. Kamu keluar dari sini lagi, ucap Sioyan memarahi dengan dingin. Chimi langsung tersenyum dan menggaruk kepalanya. Baru saat itulah dia melihat bola cahaya di depannya. Dan ada juga beberapa sosok yang menyeret bola cahaya. Apakah sebelumnya kita pernah terjebak dalam ilusi? Kita sebenarnya berada di dunia iblis kuno. Dunia ini terancam kehancuran. Aku tidak tahu apakah orang-orang idiot itu masih hidup atau mati, ucap Chimi. Jelas dia tidak asing dengan dunia iblis kuno. Lagi pula menurut apa yang dikatakannya sebelumnya, dia memiliki banyak klon di berbagai dunia. Chimi, kamu mengatakan bahwa kamu mempunyai klon yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ada klonmu di dunia iblis kuno ini? Tanya Sioyan. Tentu saja ada. Aku ingat ada beberapa. Hanya saja sebagian besar klon kehilangan koneksinya masing-masing. Mereka menghasilkan kecerdasan spiritualnya sendiri. Jadi aku juga tidak bisa merasakannya kecuali kita bertemu, ucap Chimi. Bahkan jika kita bertemu, pertarungan sengit pasti tidak akan bisa dihindari. Mereka sudah memiliki kesadaran spiritualnya sendiri, termasuk tiruan dari ras Yuansen ini. Semua orang mengira mereka adalah tubuh asliku, ucap Chimi. Dari apa yang kamu katakan, apakah tubuh aslimu rusak parah atau tersegel? Tanya Sioyan. Chimi bukanlah orang baik, banyak klan yang terlibat dengannya. Tidak mengherankan jika dia dibenci oleh banyak orang. Yah, dia mungkin terluka, tapi aku tidak dapat mengingat dengan jelas, ucap Chimi menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Mata Sioyan sedikit menyipit. Jelas bukannya Chimi tidak dapat mengingatnya, tapi dia tidak berani memberitahu Sioyan. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Ikutin terus kelanjutannya. Sampai jumpa dan bye-bye.